Kalau kita mendengar kata feodalisme, biasanya kesannya negatif. Kita membayangkan rakyat tertindas, bangsawan hidup enak, dan raja yang berkuasa secara mutlak. Tapi menariknya, di Inggris dan Jepang, mereka pernah hidup dalam sistem feodal yang kuat, bahkan dalam jangka waktu yang lama. Aneh kan? Bukannya hancur, mereka justru berhasil menjadi negara modern dan maju. Sementara di Indonesia, kita juga punya kerajaan, punya sistem feodal. Tapi, kenapa hasilnya berbeda? Kenapa bisa begitu? Sini gue jelasin. Pertama-tama, kita perlu pahami dulu nih, apa sih feodalisme itu? Menurut sejarawan klasik, Francois Louis Gansoff, dalam bukunya yang berjudul Feudalism tahun 1992, feodalisme bisa didefinisikan secara sempit sebagai hubungan timbal balik antara tuan tanah dan vasal, di mana tanah diberikan sebagai imbalan atas jasa militer. Jadi, inti feodalisme menurut Gansoff ada di tanah, militer, dan ikatan kewajiban. Tapi, Mark Bloch dalam karyanya yang berjudul Feudal Society menambahkan dimensi sosial. Ia menulis bahwa feodalisme bukan cuma soal hukum atau politik, tapi soal bagaimana manusia saling terikat dalam jaringan ketergantungan. Di sisi lain, Elizabeth A.R. Brown lewat artikelnya The Tyranny of a Construct tahun 1974 mengkritik keras konsep feodalisme. Katanya, istilah ini seringkali lebih merupakan konstruksi sejarawan modern daripada benar-benar realitas yang sama di seluruh Eropa. Jadi, sejak awal kita perlu sadar bahwa feodalisme bukan suatu pakem yang persis di setiap sisi belahan dunia. Tapi, mari kita lihat bagaimana sistem ini berjalan di Inggris, Jepang, dan juga Indonesia. Cerita di Inggris dimulai dari tahun 1066 saat terjadi Norman Conquest. William sang penakluk dari Normandia berhasil menaklukkan Inggris. Untuk memperkuat kekuasaannya, ia melakukan langkah besar, yaitu menyusun Domesday Book. Ini semacam sensus nasional pertama, yang berisi catatan siapa yang punya tanah apa, berapa hasilnya, dan siapa yang wajib buat bayar pajak. Tanah dibagi ke para bangsawan Norman yang loyal kepadanya. Sebagai gantinya, mereka wajib menyediakan pasukan untuk raja. Dengan cara ini, William mengendalikan Inggris lewat dua hal, yaitu kontrol lokal lewat bangsawan dan pajak terpusat yang memperkuat kerajaannya. Seiring waktu, struktur ini berubah. Dari yang awalnya berbasis feodal, Inggris kemudian mengembangkan common law atau hukum umum yang berlaku untuk semua orang. Lalu, lahir pula parlemen sebagai wadah bangsawan dan rakyat untuk ikut serta mengontrol kebijakan raja. Nah, ketika ekonomi berkembang, terjadilah revolusi agraria, di mana tanah dikelola dengan cara yang lebih efisien, diikuti oleh revolusi industri yang menjadikan Inggris sebagai pelopor industrialisasi dunia. Rodney Hilton dalam bukunya Bondman Made Free menjelaskan bahwa sistem feodal Inggris bukannya tanpa konflik. Misalnya aja pemberontakan petani yang terjadi di tahun 1381. Ini adalah bukti bahwa ada ketegangan antar kelas dalam feodalisme. Tapi justru lewat konflik itu, sistem mulai berubah, membuka jalan bagi struktur ekonomi dan politik yang lebih modern. Jadi, di Inggris, feodalisme berperan sebagai batu loncatan. Sistem ini memberi kerangka awal bagi negara, tapi mereka berevolusi ke arah hukum, ekonomi, dan politik yang modern.
Selanjutnya di Jepang, mereka juga mempunyai struktur feodalisme yang serupa, tapi mempunyai warna lokal. Ada kaisar sebagai simbol, shogun sebagai penguasa militer, daimyo sebagai penguasa domain, dan samurai sebagai kelas prajurit, serta petani sebagai basis produksi. Selama berabad-abad, sistem ini menjaga stabilitas, tapi juga menahan perubahan. Namun, pada tahun 1868, terjadi restorasi Meiji. Kekuasaan shogun digantikan, domain feodal dihapus lewat kebijakan Heian Chiken, tanah-tanah daimyo diambil alih dan diubah jadi prefektur yang langsung dikendalikan pemerintah pusat. Sistem pajak juga direformasi, dari pajak hasil panen menjadi pajak uang, sehingga negara punya basis keuangan modern. Samurai juga kehilangan hak istimewanya, tapi nilai-nilai seperti loyalitas dan disiplin justru dijadikan sebagai modal dalam membangun tentara modern dan etos kerja nasional. Sejarawan Marius Jansen dalam The Making of Modern Japan menulis bahwa para pemimpin Meiji menghancurkan tatanan feodal, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai disiplin dan loyalitas yang dahulu menopangnya, lalu mengubahnya menjadi aset bagi modernisasi. Dengan cepat, Jepang membangun sekolah modern, infrastruktur, pabrik, dan tentara. Hanya dalam beberapa dekade, mereka mampu menandingi Barat. Jadi, di sini Jepang berhasil karena mereka berani memutus feodalisme, tapi cerdas dalam mengambil nilai positifnya untuk membangun sebuah negara modern. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kita juga punya kerajaan-kerajaan feodal di masa lalu, seperti Mataram, Majapahit, atau kerajaan yang lainnya. Ada raja, bangsawan, pejabat, dan rakyat biasa. Tapi perbedaannya, sistem ini nggak sempat berubah menjadi negara modern. Ketika kolonial Belanda masuk, mereka justru mempertahankan feodalisme tradisional. Mengapa? Karena sistem ini memudahkan Belanda untuk menguasai rakyat lewat elit lokal. Strateginya adalah divide et impera, atau politik pecah belah. Para raja atau adipati dijadikan sebagai perantara. Mereka tetap terlihat berkuasa, tapi sebenarnya hanya menjalankan kepentingan Belanda. Rakyat tetap tunduk pada elit lokal, sementara Belanda mengambil keuntungan ekonomi di belakang layar. Endah Sri Hartati dalam artikelnya tentang transformasi birokrasi Jawa menulis bahwa birokrasi feodal Jawa berubah bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk memperkuat kepentingan kolonial. Jadi, feodalisme di Indonesia tidak pernah berubah menjadi basis negara modern, tapi malah dijadikan alat kolonialisme. Setelah merdeka, warisan itu masih terasa. Budaya patron klien, nepotisme, dan loyalitas pribadi lebih dominan ketimbang meritokrasi dan sistem hukum yang jelas. Inilah yang membuat kita berbeda dengan Inggris dan Jepang. Hierarki dan senioritas di militer dan institusi negara masih tertanam kuat sampai saat ini. Hal ini dapat kita lihat dari praktek-praktek keterlibatan TNI dalam jabatan sipil dan wacana perluasan peran militer dalam urusan pemerintahan. Ini dapat dengan mudah kita temukan di pemerintahan sehari-hari. Selain itu, maraknya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme merupakan kelanjutan dari budaya upeti ilegal, peninggalan feodalisme tradisional di masa lalu. Meminta atau menerima uang untuk promosi, jabatan, atau akses ke proyek-proyek negara seakan menjadi hal yang wajar. Penunjukan kerabat dalam posisi strategis ataupun bagi-bagi jabatan ke pihak-pihak pendukung seringkali berakhir dengan terkuaknya korupsi skala besar akibat penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan. Semua contoh ini bukan sekedar kebetulan. Indeks persepsi korupsi dan laporan investigasi memperlihatkan bahwa masalah korupsi, nepotisme, dan patronase masih menumpuk, dan hal itu melemahkan kepercayaan publik serta efisiensi pemerintahan. Jadi, bukan feodalismenya yang otomatis baik atau buruk. Yang penting adalah apakah sistem itu bisa berubah jadi negara modern atau justru dipakai untuk memperkuat kekuasaan lama. Inggris dan Jepang berhasil karena mereka melakukan reformasi. Indonesia berbeda
karena kolonialisme yang cukup lama menghambat jalur evolusi itu. Terakhir, Mark Bloch pernah menulis dalam Feudal Society bahwa feudalisme tidak pernah sekadar seperangkat hukum. Ia adalah sebuah cara hidup. Dan di Indonesia, cara hidup feodal itu masih terasa sampai sekarang. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique. Oui. Stratégique entre deux continents, entre deux océans. Stratégique économique, stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, plus de 100 millions D'habitants, oui. d'habitants. Mon peuple est très laborieux. 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 Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation. Oke, segitu aja video gue kali ini guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. See ya!